Shalom, God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap waktu. He makes all things beautiful in its time. Dia membuat segala sesuatunya itu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Ada satu ayat di Perjanjian Baru dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini firman yang sederhana tapi seringkali tanpa sadar kita abaikan. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya, tentang mengucap syukur. Kunaikan syukur. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah
Mengucap syukur itu merupakan awal sebenarnya ya kalau kita berdoa. Memasuki gerbangnya dengan nyanyian syukur. Jadi waktu kita mulai doa, biasakan dengan ucapan syukur. Tapi firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu mengatakan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Give thanks in everything. Dan dikatakan bahwa itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau kita tidak mengucap syukur, kita itu di luar kehendak Allah. Kelihatannya sulit ya, karena kalau suasananya enak, semuanya kayaknya bagus, baik-baik saja, maka gampang kita mengucap syukur. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa mengucap syukur itu adalah perintah Tuhan. Sebenarnya ini ada beberapa hal praktis yang Paulus sampaikan di surat Tesalonika ini ya. Sebelum itu di ayat 16-17 dia berkata hal yang juga bisa kita lakukan dan itu adalah dalam kendali kita. Yang pertama dia bilang bersukacitalah senantiasa. Lalu tetaplah berdoa. Dan kemudian yang ketiga ini mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ketika kita berdoa, kita bisa belajar mulai berkata, Tuhan terima kasih untuk waktu doa ini. Waktu pagi hari kita bangun, kita berkata, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk istirahatku sepanjang malam. Terima kasih aku boleh tidur enak, nyenyak. Terima kasih aku boleh berbaring dan bangun dengan keadaan sehat. Terima kasih untuk udara segar. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Dalam segala hal kita bisa mengucap syukur. Bahkan dalam hal yang tidak enak pun kita bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan itu ambil bagian dalam kehidupan kita. Dia ada, tapi seberapa jauh dia itu mengendalikan kita, tergantung kita. Ada di kita, kehendak bebas kita itu. Tapi yang jelas dia selalu ada dalam kehidupan kita. Bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus ya, janjinya ada Roh Kudus dalam hati kita dan dia menyertai kita senantiasa. Untuk hal itu saja kita sudah bisa mengucap syukur. Mengucap syukur karena kita punya istri, punya suami, punya anak-anak ya. Banyak orang yang mungkin mendambakan pasangan tapi belum mendapatkannya. Banyak orang yang ingin punya keturunan tapi belum berhasil ya. Banyak orang tidak punya orang tua ya. Dari sejak kecil mungkin lahir di panti asuhan. Nah, kalau kita memiliki orang tua, kita bisa mengucap syukur untuk hal itu. Nah, bagaimana kalau yang tidak punya segala sesuatu ya? Mungkin yatim piatu, kemudian sendirian, tidak punya pasangan, apalagi punya keturunan karena tidak punya pasangan. Tetap bisa mengucap syukur karena Tuhan peduli pada hidup kita. Alkitab berkata rambut kepala kita itu terhitung, tercatat ya. Dalam bahasa aslinya itu terdaftar, register. Untuk hal itu saja kita bisa mengucap syukur. Artinya Tuhan peduli dalam setiap bagian kehidupan kita. Kita bisa ketika kita menemui suatu masalah, kita bisa bersyukur bukan karena masalah itu, tapi bersyukur karena kita tahu ada Tuhan bersama kita. Dan kita bisa hadapi masalah itu dengan cara Tuhan. Dan setelah itu tidak hanya masalahnya selesai, tapi kita belajar satu pelajaran bagaimana berjalan bersama Tuhan menghadapi masalah itu. Ada satu hamba Tuhan bertahun-tahun yang lalu ya, namanya Merlin R. Carothers ya. Dia itu menulis buku tentang mengucap syukur. Kalau nggak salah ada 4 seri ya, ada 4 buku. Mengucap syukurlah senantiasa, kemudian kuasa dalam pengucapan syukur, kemudian ada 2 lagi ya. Isinya ucapan syukur juga. Dan kadang-kadang ada cerita yang aneh ya. Dia mengalami situasi yang tidak enak tapi dia mengucap syukur. Dan setelah dia mengucap syukur, yang pertama adalah hati dia tuh damai, penuh sukacita. Dan kalau kita punya damai, punya sukacita, itu harta. Itu gak bisa dibeli sama uang. Banyak orang pergi ke tempat pusat hiburan untuk mencari damai. Mungkin dia bisa tertawa sebentar. Kalau lihat lawak dia bisa tertawa lucu.
tapi masalahnya tetap ada nempel di pikirannya. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita kenal Dia, lalu kita mau ikuti firman-Nya, maka kita bisa bersuka cita, kita bisa mengucap syukur, dan ada yang namanya joy, sukacita yang dari dalam, yang dari Tuhan. Itu tidak bisa dibeli dengan uang, ya, nggak bisa. Itu ada di dalam Tuhan. Waktu kita kenal Dia, lalu kita melakukan perintahnya, walaupun kadang-kadang awalnya sulit mungkin untuk mengucap syukur, tapi waktu kita mau katakan itu, memutuskan mau mengucap syukur, maka sukacita itu akan muncul ke dalam hati kita. Selanjutnya kita perlu lihat, kalau kita nggak mengucap syukur, ya, maka sebenarnya kita tuh sedang bersungut-sungut, ya. Ada satu kelompok, ya, istilahnya begini, ya, bersungut-sungut, ya, ngedumel, ngomel, ya, itu semua satu keluarga, ya. Saya melihat ada kutipan yang bagus sekali, ya. The moment you murmur, grumble, and complain, you begin to be unthankful, ya. Jadi pada saat Anda itu mulai bersungut-sungut, ya, pada saat Anda mulai ngedumel, ya, bahasa umum yang kita kenal mungkin, pada saat Anda mulai mengeluh, Anda mulai bersungut-sungut, saat itulah Anda mulai tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Nah, di Alkitab ada cerita yang bagus, ya, di kitab Bilangan pasal 14 ayat 22 sampai dengan 23, ya. Itu cerita mengenai orang Israel. Mereka sudah keluar dari Mesir, mereka sudah lihat banyak mujizat. Waktu di Mesir, mereka melihat orang Mesir kena 10 tulah, ya. Tapi orang Israel dilindungi oleh Tuhan. Tuhan membuat perbedaan. Mereka melihat mujizat itu real, nyata. Kemudian mereka keluar dari Mesir. Dan ketika mereka mau menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah, firman Tuhan mencatat bagaimana Musa mengangkat tongkatnya dan Laut Merah terbelah. Lalu orang Israel bisa melewati dasar laut tersebut, mereka ke seberang. Dan orang Mesir mengejar, tapi malaikat Tuhan membuat batas. Malaikat Tuhan bergerak pindah ke belakang barisan orang Israel, sehingga orang Mesir tidak bisa mengejar orang Israel. Alkitab berkata malaikat-malaikat Tuhan membuat kereta Mesir itu dibuat jadi lambat, ditahan dan dibuat sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa mengejar orang Israel. Dan ketika orang Israel sudah naik, sudah sampai di seberang, lalu Musa mengangkat tangannya kembali dan Laut Merah itu tertutup kembali. Orang Mesir semuanya mati tenggelam di Laut Merah itu. Orang Israel melihat mujizat yang luar biasa berkali-kali. Kemudian mereka tidak dapat air, mereka bersungut-sungut. Lalu mereka sampai di Mara. Di Mara air itu ada tapi pahit. Lalu Musa melemparkan kayu ke dalam sumber mata air tersebut dan air itu menjadi manis, ya. Bukan tawar, jadi manis. Yang pahit jadi manis. Kayu itu lambang Yesus di Perjanjian Baru. Segala yang pahit kalau kita bawa kepada Tuhan Yesus itu bisa dibuat menjadi manis. Seringkali banyak orang punya pengalaman masa lalu yang tidak enak dan dia gak mau ingat-ingat itu. Dia berusaha mengatasinya dengan cara membuat kesibukan. Dia buat lupa semua hal yang menyedihkan, menyakitkan itu. Dia buat diri dia sibuk. Dia gak mau ada waktu kosong dan dia ingat masalah yang membuat dia sakit hati itu. Lalu banyak orang berkata time, ya, will heal. Waktu akan menyembuhkan. Tapi sebenarnya itu cuma usaha untuk melupakan, ya. Begitu ada kesempatan akan muncul lagi. Tapi kalau kita datang pada Tuhan, yang pahit itu, pengalaman yang pahit itu bisa dibuat menjadi manis. Sehingga waktu kita ingat kejadian itu, kita nggak sedih, nangis lagi, tidak marah, tapi kita bisa tersenyum. Kita bisa melihat itu sebagai satu hal yang luar biasa yang Tuhan buat dalam hidup kita, betapa Dia lindungi kita. Kita bisa tertawa melihat hal itu. Itu yang Tuhan buat. Ketika ada pengalaman pahit, kita datang kepada Dia, kita disembuhkan. Pengalaman yang pernah kita alami itu kalau kita ingat menjadi manis, menjadi membuat kita bersuka cita, bersyukur, karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Dalam pelayanan kadang-kadang ada orang-orang yang harus mengampuni orang lain.
kadang-kadang sulit ya. Kemudian didoakan, ada pelayanan kesembuhan batin, dan pengalaman masa lalunya itu kemudian oleh Tuhan diperbaiki ya dalam imajinasinya, sehingga ketika dia ingat pengalaman itu, dia tidak sedih lagi. Ada satu cerita ketika Petrus ya, Simon Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Ya, kalau kita baca konteksnya, itu juga ada suasana di mana orang-orang banyak itu sedang duduk dan mereka menyalakan api untuk membuat suasana itu yang dingin menjadi hangat ya. Mereka berusaha untuk berdiam begitu supaya hangat badan mereka. Pada saat seperti itu ada orang yang bertanya pada Petrus, "Kamu kan termasuk murid dari Yesus yang disalibkan itu." Lalu Simon Petrus menyangkal ya. Jadi ada kejadian di mana Simon Petrus itu menyangkal Tuhan sampai 3 kali, dan kejadian itu membekas dalam memori dia. Itu perlu disembuhkan. Itu sebabnya ketika di Yohanes 21 Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu dia berkata kepada murid-murid, termasuk Petrus waktu itu yang sedang cari ikan semalaman gak dapat apa-apa. Lalu Yesus berkata, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Nah begitu ternyata memang dapat ikan banyak sekali, dibawa ke pantai. Lalu begitu sampai di pantai, Yesus sudah menyalakan api di sana. Dan itu sebenarnya buat Simon Petrus itu membawa dia ingat kejadian sebelumnya, di mana ada api unggun juga, ada api, suasana yang mirip sama, tapi dia menyangkal Tuhan. Kemudian Tuhan bertanya 3 kali, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali dia bertanya. Itu seperti untuk membalut, membasuh, menyembuhkan hati Simon yang sudah 3 kali menyangkal Tuhan. Dan ketika Simon berkata, "Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau, aku menghargai engkau sebagai sahabat." Dan Tuhan bilang, "Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali dia bertanya, sepertinya untuk menyembuhkan 3 kali ketika Simon itu menyangkal Yesus. Dan selalu Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sepertinya Tuhan mau bilang, "Aku mengampuni kamu. Aku beri kamu kepercayaan kembali untuk menggembalakan domba-dombaku." Jadi pengalaman ketika sebelumnya Simon lihat api unggun itu, yang dia ingat adalah momen ketika dia menyangkal Yesus. Tapi kali ini ketika dia lihat api unggun itu, yang dia ingat adalah ketika Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kalau kita sudah sering mengalami mungkin banyak pertolongan Tuhan, itu sudah lebih dari cukup buat kita untuk senantiasa mengucap syukur. Orang Israel dikatakan di Bilangan 14 ayat 22 dan 23 ini, dikatakan begini, "Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang ku perbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya." Jadi orang Israel sudah mengalami melihat banyak mujizat. Ya, tidak hanya air menjadi manis. Mereka juga mengalami bagaimana ketika berperang melawan orang Amalek, Tuhan yang berperang bagi mereka. Dan mereka melihat banyak mujizat ya, air keluar dari batu karang dan banyak sekali ya. Tapi toh mereka tidak mengucap syukur, mereka bersungut-sungut. Dikatakan di sini, "Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang ku perbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku." Angka 10 itu bisa berarti 10 kali, betul-betul 10 kali, tapi juga bisa berarti berkali-kali. Artinya banyak kali. Nah, kalau itu terjadi seperti yang orang Israel ini lakukan, maka dikatakan di sini ya, "Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka." Jadi mengucap syukur ini penting sekali ya. Kalau kita tidak mengucap syukur, maka lawannya adalah kita akan bersungut-sungut. Kita ngedumel ya, kita ngomel gitu.
itu menunjukkan bahwa kita itu tidak menghargai atau kita melupakan apa yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Ingat satu hal ya, kalau Dia sudah mulai pekerjaan baik di antara kita, Dia pasti akan melanjutkannya. Ada satu hamba Tuhan namanya Joyce Meyer ya. Orang ini punya banyak alasan untuk pahit hati, untuk bersungut-sungut, untuk marah. Karena Joyce Meyer ini mengalami banyak masa yang tidak enak. Dia pernah mengalami pelecehan oleh ayahnya sendiri. Dia dilecehkan oleh suaminya, oleh banyak orang. Sehingga dia punya banyak alasan untuk pahit hatinya. Tapi Tuhan ubahkan dia menjadi orang yang bisa mengucap syukur. Dan dia berubah begitu rupa sampai dia tuh menjadi pengajar. Dan Tuhan pakai dia membuat pelayanan Joyce Meyer Ministry ya. Pelayanan ini besar sekali. Apa yang dia sampaikan? Poinnya adalah tentang kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Dan apapun yang pernah kita alami, kita bisa mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Dan kalau kita dengar orang ini mengajar ya, apa yang dia sampaikan mungkin sering kita dengar. Tapi karena dia sudah lalui masa-masa sulit dan dia bisa mengucap syukur, itu sebabnya perkataan dia menjadi sangat berkuasa. Dia bilang seperti ini, bersungut-sungut adalah persoalan yang berbahaya, sangat berbahaya. It is a dangerous business ya. Itu satu hal yang sangat berbahaya. Hal itu dapat merusak atau bahkan menghancurkan hubungan Anda dengan Tuhan. Kalau kita bersungut-sungut itu mengganggu dan akhirnya merusak lalu menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Bersungut-sungut juga bisa menghancurkan hubungan kita dengan orang lain. Bahkan dapat menghancurkan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kita menjadi self pity ya, mengasihani diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang merasa paling malang, paling butuh ditolong, dikasihani, dan itu mengundang penyakit ya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan orang yang menyampaikan ini sudah melalui banyak hal yang mungkin kita gak pernah lalui dan gak perlu lalui. Tapi pelajaran yang dia sampaikan bisa sangat bermanfaat untuk kita lakukan, untuk kita terapkan. Ada satu alasan penting ya, kenapa kita bisa mengucap syukur dan harus mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 memang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tapi coba ingat Roma 8 ayat 28, perkataan Paulus. Dia berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dengan syarat bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang mau ikut rencana Dia. Jadi kalau kita memenuhi kedua syarat itu, maka kita bisa percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Oleh karena itu kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa kita bisa mengucap syukur dalam segala hal? Karena kita percaya dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang mau ikut Dia sesuai dengan rencananya. Ada satu tantangan ya yang diberikan, saya lihat dari satu website yang sangat baik sekali ya. Go 24 hours without complaining, not even once. Coba selama 24 jam ini jangan pernah bersungut-sungut atau mengeluh. Sekalipun juga, satu kali pun juga jangan. Then watch how your life start changing. Lalu perhatikan bagaimana hidup Anda mulai berubah. Mungkin awalnya gak mudah karena kita terbiasa untuk ngomel ya, untuk bersungut-sungut. Kita lagi setir mobil, ada orang yang pepet kita dan tiba-tiba motong jalan kita, tiba-tiba kita langsung marah ya. Mungkin kita gak kejar orang itu, tapi langsung perasaan marah mau membuat kita mau komplain ya, mau ini orang otaknya di mana misalnya begitu ya. Atau
Kita ketika bangun, kita lihat ada sampah ya, atau ada air tumpah. Kita punya pilihan, kita mau angkat sampah itu ya, atau kita ambil pel kalau ada air dan kita mengucap syukur, atau kita ambil sampah sambil kita ngomel ya. Atau kita terus, siapa sih yang buat tumpah ini? Itu pilihannya. Dan itu perlu dilatih. Yang untung adalah kita sendiri. Dan ingat baik-baik, Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi artinya kalau kita tidak mengucap syukur, kita di luar kehendak Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sebelum kita doa, lagu ini kata-katanya itu tidak mengucapkan alasan apapun untuk mengucap syukur ya. Dia cuma bilang, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu di hadapan tahta kemuliaanmu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Gak ada alasan dibuat, terima kasih Tuhan, ku naikkan syukur karena aku menerima bonus hari ini. Ku naikkan syukur Tuhan karena aku melihat doaku dijawab. Ku naikkan syukur Tuhan karena anakku naik kelas. Terima kasih Tuhan karena orang tuaku sembuh. Ku naikkan syukur Tuhan karena doaku dijawab oleh Tuhan. Lagu ini cuma mengatakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaanmu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lalu segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ini lagu yang sangat-sangat bagus ya. Tidak ada alasan apapun untuk mengucap syukur selain karena Dia baik, selain karena Dia Tuhan dan Dia pantas untuk dipuji dan disembah. Kalau kita bertemu dengan orang yang mungkin menjengkelkan, coba ingat baik-baik ya, bahwa Tuhan belum selesai dengan dia, Tuhan juga belum selesai dengan kita. Kita bertumbuh karena kita lulus dalam ujian-ujian yang mungkin tanpa sadar kita temui setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kami mau mengucap syukur karena firman-Mu ini mengajarkan dalam segala hal kami harus mengucap syukur. Sebab dengan cara itu kami bisa yakin bahwa kami dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu. Dan oleh karena itu kami percaya Tuhan jadi perlindungan buat kami. Tuhan yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. God is good all the time. He makes all things beautiful in its time.